Dan tentu pada sesi terakhir kita akan juga memperdalam kajian malam hari ini dengan dialog walaupun dengan waktu yang terbatas. Baik Sobat Himma TV, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama kajian Fathu Rabbani pada kali ini, dan hari ini kita masih berada pada halaman 179. Kepada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa malam ini dapat tambahan 15 menit ke depan. Jadi kita ngaji 1 jam seperempat. Nanti insya Allah bulan September 1 jam setengah. Dan seterusnya ya, kita tambah per jam. Kalau ternyata kesehatan saya menurun lagi ya kurangi lagi, itu aja. Tapi ya harapan saya mudah-mudahan insya Allah 2-3 bulan ke depan kita akan seperti biasa lagi. Untuk itu mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ya tentunya banyak orang yang mau nanya tapi waktunya nggak sempat, sehingga virtual kita hanya 2-3 orang saja kan gitu. Baiklah, kita mulai lagi pada halaman 227 di kitab yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dihim rahmatullah alaihi anahu qala, ada salah seorang di antara mereka bercerita mengatakan, la yadhaku fi wajhil fasiqi illa al-arif, tidak akan bisa tertawa di depan orang yang fasik, di depan seorang pendosa, kecuali orang yang sudah kenal Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang itu beragama baik, katakanlah sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, sudah jadi mubalik, ketika berhadapan dengan seorang pendosa, apakah itu pencopet, apa itu pelacur, apakah itu koruptor, apakah itu pecundang, pembual, sebagainya, sulit mereka tersenyum dengan mereka itu. Kenapa? Karena dalam hati mereka ada kebencian terhadap para pendosa itu. Anda merasakan atau tidak ketika ketemu dengan seorang pelacur? Anda suka bisa tersenyum dengan mereka, atau Anda buang muka? Disitulah perbedaannya. Kalau sekedar orang beragama baik saja, ya kiai, mubaligh, ustadz, pada umumnya membenci orang yang berdosa, seorang fasik itu. Mana mungkin Anda berakrab-akrab, bersahabat, tersenyum-senyum dengan seorang copet, kecuali kalau Anda sudah arif billah. Itu persoalannya. Naam, ya'muruhu wa yanhahu wa yatahammalu adahu. Ya, memang orang arif billah itu ya menyuruh orang berbuat baik. Memang orang arif billah itu orang yang mencegah orang berbuat jahat. Wa yatahammalu adahu, dan juga siap memikul beban penderitaan dengan kejahatan mereka. Ya ditipu juga, ya dibohongi juga, ya dicaci maki juga. Ya. Mereka susah, ditolong. Setelah ditolong mereka kurang ajar. Ya begitulah resikonya. Arif billah itu selalu menerima kondisi seperti itu. Wa tahammalu adahu wa la yaqdiru
ala hadza illa al-arifun billah azza wa jalla. Yang bisa seperti itu yang nasihati, yang ngasih petunjuk, yang mungkin ngasih uang jajan, yang membantu, yang ngasih duit, ya dilawan juga ya nggak bisa orang biasa, kecuali orang yang sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma zuhad, adapun orang-orang yang tingkatan zuhud, orang yang hidup dengan pola hidup sederhana, ya, tidak berfoya-foya, menerima apa adanya, ya, makan cukup dengan ikan asin saja sehari-hari, nggak ada masalah. Wal ubad, dan juga orang ahli ibadah yang rajin sholatnya, rajin puasanya, ya, yang Senin Kamis ya puasa, sholatnya ya qabliyah ya ba'diyah ya duha ya tahajud ya witir ya tasbih ya, dan semuanya para ahli ibadah. Wal muridun, dan orang-orang yang lagi belajar benar, mencari guru, mencari mursyid dan sebagainya. Tidak bisa memperlakukan para pendosa dengan santun seperti itu. Tetap aja musyrik, neraka lo, betul nggak? Jahanam lo, mencaci maki orang. Ya, itu begitulah. Jadi hendaknya kita memaklumi, oh jadi kalau masih kafir, musyrik, nah ya berarti belum kelasnya arif billah, itu aja kok. Neraka lo, oh, ya itu. Ya, gue doain lo masuk neraka yang paling bawah sekarang, jadi intip neraka gitu. Itu seperti itu. Kaifala yarhamuna al-usad. Bagaimana orang-orang yang arif billah itu tidak sayang kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa, para pendosa-pendosa itu. Mohon maaf dengan segala hormat saya. Mungkin Anda yang ada di sini mungkin sering melihat, menyaksikan sendiri berapa banyak orang datang ke sini ke saya minta didoakan supaya laris. Mungkin apa pernah lihat, mungkin ya, mungkin Kang Benu juga pernah melihat, datang ke sini minta didoakan supaya laris. Apa yang laris? Dagangannya. Supaya dagangannya, dagangan apa? Saya mencoba, saya masih belajar, mencoba untuk tetap menghormati sebagai tamu saya. Oh gitu ya. Saya kasih air, saya kasih doa istighfar. Iya, terus gimana? Kasihan kan. Bagi saya tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun kok. Dia dengan dosanya seperti itu, melacurkan dirinya. Saya juga mungkin juga sama, melacurkan agama saya. Percaya nggak? Percaya nggak? Ada nggak orang yang melacurkan agamanya? Mana lebih jahat, melacurkan tubuhnya atau melacurkan agamanya? Tapi kenapa ketika yang datang itu orang yang melacurkan agamanya Anda hormati, tetapi yang melacurkan tubuhnya sendiri Anda hina-hinakan? Sudah sadar? Iya, ya semacam itulah kira-kira. Ya kita hormati aja lah, nggak ada masalah. Nah gitulah. Jadi ya kita punya tolak ukur sendiri. Oh jadi kalau orang masih menyumpahi orang, masih mendoakan orang masuk neraka, melarang orang masuk surga, membenci pelacur, membenci penipu, copet dan sebagainya, ya itulah, itu seperti itu.
Kaifa la yarhamuna al-usata wa hum mawdi'ur rahmati maqamut taubati wal i'tizar. Padahal mereka adalah merupakan tempat rahmat. Mereka adalah merupakan menjadi agen rahmat Allah yang untuk dibagikan kepada sesama melalui mereka orang-orang yang arif billah. Mereka juga maqamut taubah, mereka selalu membimbing, mengajak orang untuk bertobat kepada Tuhan. Ya kenapa kepada pendosa mereka itu tidak benci? Ya kalau benci ya namanya tidak ngajak orang bertobat dong. Memuji orang semacam itu mah. Wal i'tizar, dan juga selalu memaafkan. Al-arifu khuluquhu min akhlaqil haqqi azza wa jalla. Orang yang arif billah itu akhlaknya adalah akhlak ketuhanan. Maha penyayang, maha penyantun, maha pengampun, maha pemurah, maha dan maha itu menjadi wa takhallaqu bi khuluqillah. Nah, mereka berakhlak dengan akhlak-akhlak ketuhanan azza wa jalla. Fahuwa yajtahidu, seorang yang arif billah itu berusaha dengan sesungguhnya, ya, takhlisil asi min yadi syaitan wan nafas wal hawa. Orang arif billah tugasnya adalah menyelamatkan hamba-hamba Allah yang sedang dalam cengkeraman setan-setan, dalam genggaman hawa nafsu, dalam penjara hawa nafsunya. Itu tugas arif-billah, membebaskan mereka dari penjara-penjara setan itu, bukan membenci. Itu yang jadi persoalan. Seharusnya seorang dai seperti ini, bukan lalu naik ke mimbar lalu mencaci maki orang yang berdosa. Justru harusnya ya sayang kepada mereka. Ya umpamanya saja anak gadis kita diculik oleh penyamun, dia sedang di sarang penyamun, ya, dalam genggaman para penjahat-penjahat itu, diperkosa dan disiksa. Saya benci atau kasihan? Saya selamatkan atau saya biarkan? Itulah kira-kira apa yang dibawa oleh hati orang yang arif billah seperti itu, melihat hamba-hamba Allah semacam itu. Kasihan, orang lagi terjerumus, terpaksa. Ya karena ingin makan, mereka menjual diri di Jakarta dengan upah ya 200.000 sekali eksekusi. Ini pinggir jalan tuh sekitar gitu harganya, ya kurang lebih gitu aja. pernah nanya nggak? Ya variasi ada yang 200, 300 lah kan. Mungkin kalau masih muda cantik ya 300-an lah. Itu. Idza ra'a ahadukum waladahu, ketika ada salah seorang di antara kamu melihat apa? Melihat anaknya. Asiran fi yadi kafirin, ditangkap, dipenjara oleh orang kafir. Ini contohnya. Alaysa yajtahidu fi takhlisihi, berusaha enggak ingin menyelamatkan anaknya? Ya itulah kira-kira, begitulah sikap orang arif billah dalam berdakwah itu, yang menyelamatkan orang, bukan menyalahkan orang. Itu bedanya. Fahakata al-arif, demikianlah orang yang arif billah. Al-khuluqu jami'uhum kal aulad, al-khalqu jami'uhum kal aulad. Jadi makhluk Allah ini, manusia ini semuanya di mata mereka adalah sama seperti anak-anak mereka yang mereka sayangi. Jujur saja,
Kamu sama anak benci gak sih? Sama anak benci gak? Yang gak sekolah kamu benci gak? Yang suka nyolongin duit kamu benci gak? Yang ngelawan aja kamu benci gak? Yang enggak dong. Yang nakal ya anak saya, yang nurut ya anak saya, yang rajin, yang malas, yang bodoh, yang pintar ya anak saya. Tak sayang semua kok, enggak ada semuanya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, andai kan para dai itu seperti ini, selesai. Gak usah banyak ngomong lah, buktikan dengan perbuatanmu. Itu aja persoalannya. Iya, buktikan kasih sayangmu. Makanya ya, saya sendiri mungkin Anda melihat satu replika bentuk kecil di hadapan kita. Setelah kita selesai bikin musola, kita bagi-bagi sarung kan, betul nggak? Bagi yang sholat silahkan dipakai buat sholat, yang belum sholat lumayan buat selimut. Betul nggak? Setelah itu kita bikin tempat main badminton ya di depan musola. Silakan kita pasangkan lampunya ya. Udah sudah pasang lampunya. Terang, benderang, bagus. Iya, silakan. Yang tidak sholat juga boleh, silakan badminton di situ, nggak ada masalah kok. Yang sholatnya silakan itu buat kalian gratis. Lampu kita kasih, kalau perlu nanti saya belikan koknya gratis. Kalau perlu nanti kapan-kapan saya bikinkan minuman teh dan kopi gratis semuanya. Iya, tapi nggak sholat ya nggak ada urusan bagi saya mah. Terus gimana? Katanya berdakwah, iya saya berdakwah. Terus gimana? Setelah mereka bermain badminton di depan musola kita, setelah 3 tahun lamanya dia duduk di depan musola, mandi air musola, berak di musola selama 3 tahun, masa nggak masuk? Yakin nggak? Setelah 3 tahun mereka akan masuk. Nah, itulah persoalannya. Jadi di sini yang jadi persoalan bagi kita. Jadi sebaiknya dakwah tuh nggak banyak ngomong lah. Ya, kita bagikan kasih sayang itu saja. Percaya semacam itu. Jadi sungguhnya kita menjadi sulit sekali ya. Banyak ngomong, nggak ada kerjaan, disebut beo. Banyak kerja, banyak ngomong, banyak kerja nggak ngomong, kayak maling. Seimbang aja lah, yang ngomong juga, ya kerja juga. Saya kira gitu aja. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Himmat TV, kajian yang telah disampaikan oleh Buya Syakur pada kesempatan malam hari ini dari kitab Fathur Rabbani, karya besar dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kita akan masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi pembacaan Gelombang Cinta. Untuk itu langsung saja saya akan bergabung dengan Mbak Silvi Amalia. Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam Pak Afkan. Iya. Semuanya. Alhamdulillah. Dipanggilnya apa Mbak? Panggilannya apa nih? Selfie ya, selfie. Oke, baik. Sebelum membacakan Gelombang Cinta, sedikit saya bacakan tentang profil singkat dari Selfie Amalia ini. Selfie Amalia menggeluti kesenian teater dan puisi sejak kecil, hijrah dari Jawa Timur ke Bogor karena meneruskan pendidikan, dan menetap di sana hingga sekarang aktif di komunitas perempuan puisi, aktif dalam berbagai kegiatan perjuangan hak-hak perempuan, anak, dan juga kemanusiaan, menjadi pendiri Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI pada tahun 2007 lalu. Saat ini menjadi dosen komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara dan berkontribusi mengembangkan media anti-mainstream, Good News for Indonesia from Indonesia.id
Itu. Baik, kita akan simak bersama selfie Amalia dalam situasi dan kondisi hanyalah alasan. Silakan. Terima kasih Pak Akar. Salam Bu ya. Situasi dan kondisi hanyalah alasan. Buya Sakur, 29 Agustus 2021. Tidak perlu engkau selalu memantau orang yang tidak mungkin suatu ketika kelak akan menjadi milikmu. Bila tetap saja engkau lakukan hal itu, sama saja engkau menciderai dirimu sendiri. Andaikan engkau dapat mendengar sendiri apa yang dipergunjingkan tentang dirimu di belakangmu, tentu engkau akan terkejut sekali. Mungkin matamu akan terbelalak terhadap orang-orang yang selalu tersenyum di hadapanmu. Jangan memaksakan temanmu untuk membahagiakan dirimu. Dan jangan menyakiti dirimu sendiri untuk melakukan pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan dirimu. Berjuanglah sendiri, membangun kebahagiaan untuk dirimu sendiri dengan tidak menyakiti siapapun. Ketika engkau mengatakan, lelaki itu semuanya adalah sama, pecundang semuanya. Aku mengerti, maksudmu bukan berarti engkau telah mencoba semua lelaki, melainkan karena engkau pernah disakiti oleh seorang laki yang sangat engkau cintai dan engkau anggap sebagai pangeran setia sealam dunia. Hatimu akan tetap indah, wahai kekasihku, apabila di dalam hatimu masih ada degupan harapan bahwa suatu ketika kebaikan akan datang. Dulu, awalnya engkau memberikan sesuatu yang sangat indah kepada lelaki yang pernah engkau cintai. Sekarang, setelah berakhir, hendaknya engkau berikan pula akhiran yang baik. Sekarang, bila engkau masih tetap memagut kesedihanmu, berarti engkau tidak cerdas. Hanya karena seorang yang pernah engkau cintai, padahal yang bersangkutan sedang dalam keadaan bahagia. Tolong dengan sangat, wahai kekasihku, kesulitan apapun yang menimpa dirimu tidak perlu disesali. Malah sebaliknya, harus engkau jadikan pelajaran hidup yang bermanfaat untuk dirimu sendiri. Sekeras apapun kesulitan hidup yang kau alami, suka atau tidak suka, harus engkau bayar fakturnya. Nanti setelah itu engkau akan mendapatkan sertifikat kehidupan yang lebih baik. Mungkin juga awalnya salahmu sendiri. Dulu engkau mencintainya, sehingga semua kebohongannya engkau percayai. Tetapi sebaliknya, karena dulu engkau tidak suka kepadaku, sehingga semua kebenaran yang aku sampaikan kepadamu tidak ada yang kau terima. Memang benar, wahai
wahai kekasihku, selera mencengkeram logika. Sekalipun engkau perlakukan seperti itu, aku tetap sangat menghormati dirimu. Karena bagiku, penghormatan mesti diletakkan di atas segala sesuatu. Di atas persahabatan, di atas pertemanan, dan hubungan apapun, bahkan di atas cinta itu sendiri. Jujur saja, wahai kekasihku, apakah engkau pernah berangan-angan pada suatu hari ketika engkau bisa kembali ke masa lalu untuk melakukan koreksi terhadap segala keputusanmu yang keliru? Dipikir-pikir, lebih jujur anjing daripada manusia. Setiap maling masuk rumah pasti langsung diserang. Berbeda dengan manusia. Sambil tersenyum-senyum, tetapi di belakang punggungnya tersembunyi belati. Dipikir-pikir, lebih bersyukur anjing daripada manusia. Anjing hanya diberi tulang belulang, membela majikannya berani mati. Tapi manusia dengan segala limpahan karunia dan anugerah dari Tuhan tetap saja ingkar dan membangkang. Kepiluan hatimu sekarang, wahai kekasihku, pasti sangat perih kau rasakan. Tetapi untuk selanjutnya, ketika engkau masih hadir, yang membuat dirimu kecewa adalah semata pelajaran hidup saja. Kekasihmu meninggalkan dirimu dengan alasan situasi, kondisi, suasana, keadaan, dan sebagainya. Adalah hanya merupakan kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk pergi. Tetapi ada dua keadaan. Orang meninggalkan diri. Ada kalanya memang benar-benar karena terpaksa. Dan dua, karena memang pilihan sendiri. Semua orang punya kesedihan-kesedihan sendiri yang tersembunyi di dalam hatinya. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Seringkali engkau menyangka aku ini berdarah dingin. Tidak pernah menunjukkan kesedihan sedikit pun. Tetapi kenyataannya, wahai kekasihku, kepedihan yang tertutup di dalam hatimu, mendidih dan bergejolak, bahkan sering menjerit memanggil-manggil namamu. Dulu, engkau diabaikan oleh lelaki yang sangat kau cintai. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa dia tidak memberikan perhatian kepadamu? Juga hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia sudah punya kekasih sendiri. Dan kedua, mungkin dia tidak mencintaimu. Yang pernah engkau lakukan bersamanya hanyalah sandiwara saja. Kalau sudah menjadi bubur, tidak usah engkau usahakan bagaimana caranya supaya menjadi nasi lagi.
Yang penting tinggal kau pikirkan, kuahnya apa. Lelaki yang pernah kau cintai itu, jangan kau posisikan sebagai apapun. Biarkan saja dia menjadi salah satu manusia dari 8 miliar manusia yang menghuni planet bumi ini. Seseorang yang pernah pada suatu hari tidak membutuhkan dirimu, pasti akan mampu tidak membutuhkan dirimu seumur hidup. Oleh karena itu, jangan percaya kepada seorang yang pernah pergi meninggalkan dirimu, lalu datang lagi sambil mengatakan, aku rindu kepadamu. Itu namanya rayuan gombal. Hanya satu yang akan selalu mendampingi dirimu dan bersamamu untuk selamanya, yaitu dirimu sendiri. Untuk itu, jangan kau bebani di atas kemampuan pundak memikul. Purnama tidak akan muncul 1 bulan 2 kali. Matahari tidak akan terbit 2 kali dalam 1 hari. Hidup di dunia juga tidak akan berulang 2 kali. Oleh karena itu, manfaatkanlah semaksimal mungkin sisa-sisa kehidupan ini. Dan lalu engkau pastikan engkau telah membelanjakan segala suka dukamu, segala rasa, harapan, dan cita-cita untuk orang yang tidak tepat. Tapi ketika bertemu dengan seorang yang layak, engkau telah kehabisan rasa. Ya, pada akhirnya, wahai kekasihku, saat-saat bahagia yang pernah engkau lalui akan berubah menjadi kenangan-kenangan indah. Adapun saat-saat penderitaan yang pernah engkau alami akan berubah menjadi pelajaran-pelajaran hidup yang akan memberikan manfaat kepadamu. Apa saja yang berkelamin lelaki aku benci sekali. Kucing juga yang jantan aku tidak suka. Engkau memuntahkan keluh kesahmu sambil memepas pandangan ke arah tanggul seberang sungai. Itu hanya gejolak perasaan sementara. Nanti juga engkau akan sembuh, asal engkau bersabar. Leraiku kemudian. Aku juga benci kamu. Engkau muntahkan kemarahan. Lalu setelah itu, engkau menangis terseduh. Ku coba, ku elus kepalamu. Tapi segera engkau tetis. Setelah aku perhatikan, pinggang dan pinggulmu agak mengembang. Ku desak terus. Akhirnya, engkau mengaku sudah hamil 5 bulan. Lalu rencanamu bagaimana? Tanyaku kemudian. Entahlah, jawabmu sambil menghela nafas. Bagaimana kalau digugurkan saja? Sambungmu bertanya lagi. Jangan. Itu menjadi pidana, jawabku cepat. Lalu apa engkau bisa tolong untukku? Engkau bertanya. Sambil melempar batu ke sungai seperti membuang kesal.
dari dahulu aku menegaskan kepadamu berulang-ulang bahwa aku siap menolongmu. Tapi kali ini karena hamilmu sudah 5 bulan, sehingga hanya tinggal 4 bulan lagi engkau akan menjadi seorang ibu. Kita nikah saja dahulu secepatnya. Nanti setelah anakmu lahir, kita bercerai lagi. Kau tidak menjawab sepatah kata pun. Hanya air matamu berderai sambil mendudukkan muka ke tanah tanpa ada gerak tubuh sedikit pun. Lalu 29 Agustus 2021 Abdul Syakur. Oke, luar biasa. Selfie Amalia. Sampai serak saya dengernya ini. Iya. Tenggorokan. Meliuk-liuk ya. Begini. Ini kan sebagai perempuan sastra tentu memahami banyak banget tentang sastra. Kemudian yang satu ini Mbak Silvina merupakan dosen komunikasi di salah satu universitas di Bogor atau di Jakarta, saya nggak tahu. Nah pertanyaan adalah kemudian bagaimana mengkomunikasikan gelombang cinta atau bahasa gelombang cinta dengan realita yang ada atau realita kekinian sehingga tadi terdengarnya lebih asik begitu. Gimana Mbak Selvi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Afta. Jadi luar biasa emang Buya ya kalau memberikan puisi itu. Selalu sebenarnya puisinya cukup menggugah sehingga harus bermain peran. Jadi ketika kita mengkomunikasikan, kalau tidak bermain peran maka mungkin pesannya kurang sampai sih, karena di sini kan memang ada percakapan ya, gitu ya Pak. Semoga sampai sih. Saya juga maksudnya kan sebagai penampil ya, tetap yang menilai adalah Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu ya, dan yang di sana gitu. Seperti itu. Mbak Selvi baca sajak ini berbeda dengan yang lain. Iya. Ya, kan banyak yang baca. Cewek-cewek kan belum. Ya ada Budan Guritno, ada Ora Kasih, ada Wak Desi dan sebagainya. Ini spesial secara khusus ini beda. Ya. Dia mencoba untuk mengaktualisasikan cerita ini dalam nada, dalam irama, dalam mungkin stressing ya, stressingnya juga, tekan dan sebagainya, sehingga menjadi sesuatu yang terasa seperti dialog yang hidup. Betul. Itulah satu kelebihannya, dan saya ingin menyampaikan rasa gembira saya yang besar-besarnya atas bacaan Mbak Selvi ini. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin juga karena dilatar belakang oleh dosen komunikasi ini Bu ya, jadi itu pas banget, klop begitu. Baik, ya terima kasih Mbak Selvi sekali lagi. Nanti kita akan lanjut lagi, dan sekarang kita akan memperdalam apa yang sudah disampaikan Bu ya pada kajian tadi di Kitab At-Qorobani. Di samping itu juga tentu bagi yang akan mengapresiasi gelombang cinta malam hari ini, kita akan siapkan waktunya. Oke, kita akan langsung bergabung dengan Mbak Nur Azirah Balkis di mana ini ya, di Malaysia kayaknya. Ya, assalamualaikum Mbak Nur Azirah Balkis, mohon dibantu. Oke. Nur Aziza. Iya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Malaysia, dekat Sabah juga. Di Sabah juga. Sabah, Malaysia. Iya, di Sabah. Saya mau bertanya Bu ya soal cinta. Tentang cinta.
Iya, saya mau bertanya soal cinta, Buya. Saya pernah dengar Buya mengatakan cinta itu kan tidak memiliki alasan kenapa kita jatuh cinta, ya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi yang Nabi menyuruh kita untuk memilih pasangan berdasarkan kerana agama dia? Gitu saja, Buya. Kan bahwa cinta itu tidak punya alasan begitu, Tidak beralasan. tidak beralasan. Iya. Lalu Iya. kemudian ada hadis Nabi bahwa ya kita mencintai orang harus ada kriteria, terutama kriteria Oh, agama iya. itu. Iya, Bagaimana iya, Bu iya. ya? Ya, memang Nabi pernah mengatakan, Iya. tunkahul mar'atu li jamaliha wali nasabiha wali hasabiha wali maliha wali diniha fafuz bidatid din taribat yadak. Perempuan dinikah itu ada banyak opsi. Karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya, karena akhlak, karena agamanya. Carilah yang beragama, taribat yadak, nanti tanganmu tinggal sedekap. Artinya sudah tidak perlu tunjuk sana tunjuk sini. Artinya semuanya akan beres, akan nyaman. Itu dalam artian Nabi memberikan petunjuk kepada kita ketika memilih mencari seorang istri. Oh, kita ceritanya cinta dalam mencari istri ya. Iya, iya. Cinta itu tidak beralasan. Andai kan ada seorang perempuan, dia mengatakan I love you, mencintaiku. Dasarnya apa? Karena dia bandingkan dengan temanku namanya Kang Maman Tegal Gubuk. Karena diperbandingkan, kalau dari sisi Penampilan. body memang lebih tegap Maman lah, Iya. ya. Tapi dari segi keuangan ya masih bagus Buya lah. Dari sisi ya penampilan hebat Maman lah. Tapi sisi pemikiran Buya. Ketika seorang perempuan mengatakan mencintaiku berdasarkan memperbandingkan dengan orang lain, pasti saya tolak. Karena cinta tidak diperbandingkan dengan siapapun. Iya, iya. Itu persoalannya. Setuju? Setuju. Iya. Jadi jangan dijadikan cinta alternatif dong. Gitu. Nah, akan tetapi nanti setelah kita jatuh cinta dan kita akan melangkah jauh untuk untuk melamar seorang perempuan, ini saya ingatkan kepada Mbak siapa kalau di Malaysia bilangnya Mbak itu apa sih? Apa sih? Nggak tahu juga. Jadi Balkis ya lah ya Mbak Balkis. Ketika seorang lelaki itu Anda yakin dia betul-betul mencintaimu atau tidak, satu saja. Kalau memang ia betul laki itu mencintaimu, maka dia akan bersegera, tidak akan menunggu waktu, akan datang mengetuk rumah pintumu dan melamarmu. Kalau yang nanti bohong semuanya. Ya kan gitu. Iya. Jadi nah ketika akan melamar, baru disitulah berbagai pertimbangan dimunculkan. Lihat agamanya bagaimana. Karena bagaimanapun kita orang berumah tangga yang akan menjadi ibunya anak-anak, ya kan, juga akan tinggal serumah dengan kita. Lihat orang itu gimana sholat enggak, ternyata boro-boro sholat, kencing aja nggak cebok, ya kan, udah kencingnya berdiri nggak cebok lagi, baca Qurannya nggak bisa, terus turunannya juga nggak tahu anaknya siapa, bapaknya nggak jelas,
Saya kira ya di situ diperlukan peran logika kita untuk menilai. Ketika kita serius ingin menjadikan orang yang telah kita cinta itu ingin dijadikan teman hidup kita seumur hidup, kan begitu, baru logika berperan. Tetapi pada awalnya cinta sendiri itu adalah tidak beralasan. Itu aja persoalannya. Ini kejadian berulang-ulang di antara kita. Dulu pernah sekolah kan? Iya. Sekolah kan di kelas. Iya. Banyak teman-teman perempuan banyak kan? Iya. Kenapa yang kau cintai bukan perempuan yang paling cantik? Betul nggak? Ya kenapa? Ya persoalannya lain. Tidak mesti karena cantik aku cinta, enggak dong. Kita banyak teman kita yang cantik-cantik, tapi kenapa kok yang masuk di hati saya kok yang si ini, yang hidungnya pesek itu? Yang semacam lah kira-kira. Nah, itu jawaban saya semacam itu, mohon dimengerti bahwa hadis Nabi yang mengatakan begitu itulah dasar pertimbangan ketika kita ingin melangkah lebih maju lagi untuk mengambil keputusan untuk dijadikan seorang istri, maka itulah pilihannya. Nah, kemudian seorang perempuan ketika mencari suami juga ya sama. Apakah karena gantengnya, karena hartanya, karena pinternya, karena keturunannya, karena agamanya, sama. Itu namanya mafhum mukhalafah, mafhum mukhalafah. Sesuai dengan mantuknya bahwa seorang perempuan pun memilih suami juga sama. Ya, tetapi di atas itu semuanya satu yang tadi saya sebutkan dalam sajak ini, penghormatan. Di atas segala-galanya, percayalah. Ya, ternyata orang salah paham, dikiranya perempuan selalu minta uang, tidak kok. Penghormatan sangat penting di atas cinta itu sendiri. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih, demikian penjelasan untuk Mbak Nur Azira Balkis yang ada di Sabah, Malaysia pada kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya saya kembali karena kita masih menyisakan waktu 10 menit ke depan sampai pukul 21.10. Kali ini kita beralih ke laki-laki berarti. Oke, Habib Cinta. Habib Cinta. Baik, Habib Cinta, kalau begitu kita persilahkan untuk bergabung. Silakan, Habib. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus untuk Buya dan sahabat-sahabat Buya di mana saja. Oke, saya singkat aja Buya, mengomentari tadi pembahasan yang disampaikan oleh Buya. Menarik itu ketika melihat bagaimana penghargaan ahli ma'rifat ya, khususnya kaum sufi terhadap orang-orang yang selama ini dipandang sebelah mata ya, pelacur dan lain sebagainya. Saya mungkin untuk pertama kali barangkali melihat seorang biduan, penyanyi bisa hadir sama ulama, hadir sepanggung sama ulama, diberi kesempatan untuk bicara. Itu saya bicara apa adanya, saya bukan bermaksud gila atau apa, itu hanya di tempat Buya gitu kan, nggak ada di tempat lain itu. Bahkan tidak akan berani orang datang mendatangi ulama. Ini bukan hanya sekedar datang, diberi kesempatan untuk bicara, diajak diskusi, diberi semangat, diberi harapan. Ini yang sebetulnya luar biasa ini, gitu kan? Oke, yang saya tanyakan begini Buya, kenapa kebanyakan orang ketika bicara tentang agama yang dibawa itu ayat-ayat horor, hadis-hadis horor yang menakutkan? Itu penyampaian ceramah orasi yang sifatnya menerbitkan harapan, itu kelihatan sedikit. Itu isinya banyak orang menakut-nakuti. Apa memang seperti itu? Nah, kita sebagai penceramah, sebagai pendakwa, antara keseimbangan antara menyampaikan harapan dan mengundang rasa takut itu seperti apa Bu ya kira-kira? Itu aja Bu ya, mungkin maksud saya bisa ditanya saya. Terima kasih. Dua hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa ya memang
Saya tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Seorang biduan, seorang penyanyi, dan saya seorang kiai. Atas dasar apa saya merasa lebih hebat dari seorang penyanyi, seorang badut, seorang pelawak? Jujur aja, siapa yang lebih baik di sisi Tuhan? Berapa banyak orang yang berbahagia dengan kehadiranku ini, sekalipun dengan simbol-simbol yang selalu kita kumandangkan berbagi kebahagiaan. Berapa orang yang bahagia bersamaku? Aku sudah membahagiakan berapa orang. Tetapi yang dapat aku pastikan, kemarin Silviana Yuliana ZN, ribuan orang yang dibahagiakan oleh dia. Caplek, siapa itu? Siapa namanya itu? Joni, ya, pelawak ya di panggung. Berapa banyak orang yang sedih jadi bisa tertawa. Ternyata saya tidak ada apa-apanya kok. Iya. Atas dasar apa saya merasa bangga lebih hebat dari orang lain? Saya hanya bisa menyantuni 45 orang anak yatim setiap bulannya untuk jajan mereka sehari-hari. Hanya 45 orang. Sehari ini setiap bulan menyantuni 5.000 anak yatim. Mana yang lebih hebat? Jangan pernah menganggap dirimu lebih hebat dari siapapun. Bisa saja Anda merasa hebat melihat orang itu pendosa. Belum tentu. Orang yang pendosa itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, Pak. Lalu nggak ada, sudah diampuni kok. Itulah makanya, jadi saya kira ini perlu sekali untuk menjadi cermin bagi diri kita. Jangan pernah merasa dirimu lebih hebat dari siapapun dalam hal apapun. Ya. Yang lucu lagi, ini justru saya melihat banyak kitab-kitab kuning yang menjustifikasikan badut-badut itu ahli neraka. Betul nggak? Betul. Orang yang ngebodor, yang bikin orang tertawa terbahak-bahak, yang lucu-lucu, itu intip neraka. Nggak masuk akal. Masa membahagiakan orang lain yang tadinya suami istri sedang dalam keadaan bertengkar, ya kan, karena melihat dia melawak menjadi cair. Kok masa masuk neraka? Jadi kalau yang mencaci maki orang, yang mengkafir-kafirkan orang masuk surga gitu ya. Tapi kalau yang membuat orang bahagia masuk neraka gitu. Nggak tahu pakai logika apa ini semuanya, saya nggak paham lah itu. Cuman untuk yang kedua, Habib Cinta, ya. Kenapa kok pakai logika horor yang dikedepankan dalam menyampaikan dakwah ini? Menakut-nakutin, neraka, siksa, yang ditusuk telinganya, yang digunting mulutnya, digunting lidahnya. Begini secara psikologi, memang kekerasan itu lebih mudah kita memaksa orang untuk menuruti apa yang kita inginkan. Ya. Untuk mendidik anak kita supaya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, gampang kok. Siapa aja cambuk. Pagi hari bangun subuh, begitu bangunnya siang lagi, pulang sekolah sholat dulu baru makan. Nggak bisa, maksa buang piring sekalian, sholat dulu dengan segala kekerasan. Itu memang efektif.
kita bisa mendapatkan uang Anda turun dengan pistol, Betul. kasihkan uang Anda, kasihkan enggak? Kasih. Arloji kasihkan enggak? HP kasihkan enggak? Iya. Dengan kekerasan orang lebih cepat mendapatkan sesuatu. Itu logika semacam itu. Tetapi ingat Habib Sinta, itu keliru sesungguhnya. Kenapa kita tidak merebut hati seseorang? Kalau hati seseorang kita rebut, bukan hanya jam tangan yang diserahkan, yang paling berharga pun akan diserahkan kepada kita kok. Betul enggak? Nah itulah makanya. Jadi sebenarnya tidak juga dengan bahasa yang al-wa'ad, tidak juga dengan al-wa'id, ya, tidak juga punishment, tidak juga reward, tidak juga, berimbang sajalah. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad sendiri tugasnya adalah berimbang. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira, basyiran wa nadhira. Punishment dan reward itu menjadi dua hal yang seimbang. Nah, logikanya ketika kita mendidik anak dengan kekerasan, melakukan sholat 5 waktu, insya Allah selama kita masih hidup, anak kita tidak tinggal sholat karena takut dipukul oleh bapaknya. Setelah bapaknya mati, anaknya sholat enggak kira-kira? Ketika sudah tidak ada yang ditakuti, jangan sholat lagi. Ya, makanya jadi ke depan kita dalam beragama itu jangan ditakut-takuti, ya. Tapi juga sebaliknya, jangan juga memberikan janji-janji yang muluk-muluk. Bapak Habib Sinta, perlu diketahui bahwa hadis-hadis Nabi yang cerita pahala yang berlebih-lebihan itu semuanya hadis dhaif semua itu. Dapat dipastikan. Iya, jadi nggak usah berlebih-lebihan lah, ya. Apa adanya sajalah, yang rasional saja. Kemudian ketika menjanjikan janji-janji Allah di sorga nanti, ya jangan terlalu letterlek banget lah, ya. Kita saring, kita aktualisasikan dengan kondisi yang ada. Kita nggak perlu menjanjikan bahwa di sorga nanti ada sungai-sungai mengalir. Saya kira bukan satu hal yang menarik, Habib Sinta. Di sorga banyak sungai. Bagi orang Indramayu bukan hal yang menarik kok banyak sungai itu. Tiap tahun banjiran, ya. Kemudian juga janji-janji sorga, wahurun ain, ya. Apa tuh? Karena lu'lu maknun lam yamsasuna insu walajan, wahurum maksuratun fil khiyam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sepertinya apa gitu, nanti bidadari yang dikerem di kemah-kemah. Di mana hebatnya di kemah? Di hotel aja digerebek kok. Iya kan, kemah seperti apa hebatnya. Nah jadi saya kira ya, kita cerita tentang sorga, ya ceritalah disesuaikan dengan apa, secara antropologis, ya. Ya ini kan ceritanya kan abad ke-7. Ya wajar saja kalau bidadari itu di kemah. Ya sekarang nggak ada kemah. Kalau kemah ya pramuka dulu. Saya kira seperti itu. Jadi ya logika kekerasan itu selalu mengemuka kalau memang lebih cepat hasilnya daripada kita dengan bujukan-bujukan yang persuasif, ya. Saya kira benar. Terima kasih. Begitu kira-kira. Baik. Demikian tadi untuk Habib Cinta beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Buya Syakur tentang pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Dan kita sudah sampai pada menit yang dijanjikan di jam 21.10, dan itu artinya kita langsung masuk pada closing statement kali ini. Baik, closing statement yang pertama saya berikan waktu untuk Mbak Selvi Amalia. Silakan Mbak Selvi Amalia. Baik, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wamima TV dan Buya Syakur telah berkenan saya hadir di sini dan membacakannya, dan saya sangat setuju sekali dengan yang Buya sampaikan, karena saya kebetulan ibu dengan 2 orang putra gitu ya, sehingga kalau anak itu dikerasin untuk sholat, kita nggak
lihat mereka akan abai. Jadi alhamdulillah yang Buya sampaikan tadi juga telah diterapkan di rumah saya gitu ya, dengan memberi mereka pengertian bahwa apa sih pentingnya sholat dan seterusnya, dan insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan orang akan melihat dan ini adalah cermin bagaimana rahmatan lil alamin itu. Gitu mungkin dari saya. Atur nuhun. Baik, terima kasih Mbak Selvi Amalia. Selanjutnya closing statement yang terakhir oleh Buya Syakur, silakan Buya. Closing statement terakhir dari Sajak ini sendiri, ini si pria yang menawarkan jasa untuk siap menikahi perempuan yang sudah hamil 5 bulan. 5 bulan itu kan tinggal 4 bulan lagi kelahiran. Dia menyatakan aku siap menolong kok. Tapi yang nanggung udah 5 bulan lagi. Ini kan sehingga akhirnya komitmennya kita nikah aja dulu, nanti kalau sudah lahiran kita cerai lagi. Yeah. Jadi sini artinya dia tetap menolong, tapi ya tidak jauh sekedar menolong menutupi rasa malu saja sekarang. Yeah. Karena persoalannya begini persoalannya. Iya kalau anaknya itu keluarnya laki-laki, selesai, tertutup. Nggak ada masalah, karena ketika nanti anak kita kawin laki-laki nggak perlu wali, betul nggak? Nah kalau yang perempuan kemudian kita sudah jadi ustad, sudah jadi tokoh masyarakat, kemudian anak perempuan kita kawin ternyata walinya wali hakim, apa nggak terbongkar semua itunya? Itulah makanya kita nikah aja, tapi nanti setelah lahiran kita cerai lagi. Akhirnya dia bahasa Jawanya kami tanggungan ya. Nah, dia bergerak, dia sedih banget apa gimana ya gimana lah. Itu namanya juga, dan itu hal yang banyak terjadi di sekitar kita semacam itu. Penderitaan semacam itu. Maka nasihat saya terakhir seperti dia pertanyaan kepada dari Malaysia, jangan kau serahkan sesuatu yang paling berharga kepada siapapun kecuali dengan resmi ya. Ini betul-betul kalau ia memang betul lelaki itu mencintaimu wahai perempuan, percayalah dia akan segera datang ke rumahmu dan melamarmu. Tidak akan ditangguhkan besok, tahun depan, bulan depan, hari itu juga dia akan datang melamarmu. Itu yang betul-betul lelaki yang mencintaimu. Terima kasih, gitu aja.